Selamat hari Minggu, selamat berjumpa lewat media virtual live streaming pada perayaan Hari Pentakosta. Bersama-sama dengan penuh sukacita dalam satu perarakan kita memperingati Hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah Paskah. Dari peristiwa Pentakosta membuat para rasul penuh karunia dan berani untuk berkata-kata, sehingga banyak orang menjadi percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang kemudian menjadi pengakuan yang sama dengan pengakuan Gereja Toraja. Dalam tuntunan tema Roh Kudus untuk semua, mari kita nikmati perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita mau menyembah Dia, kita mau mengangkat pujian Allah kita yang akbar. Mari sembah Allah yang akbar. Saudara-saudara, kita tabiskan ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi kamu sekalian, Roh Kudus yang telah dicurahkan, yang kita peringati dalam Minggu Pentakosta ini, akan memampukan kita menghayati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala bentuk dosa dan kesalahan kita dan memohon pengasihan dari Tuhan. Karena itu mari kita berdoa pribadi lepas pribadi.
Dari hidup yang tercela dan sesat, kami datang tunduk di hadapan-Mu mengaku kesalahan kami. Berkenanlah Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami. Berkenanlah Engkau membasuh kami, supaya menjadi bersih dan tetap berpaut dalam terang-Mu. Amin. Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita anugerah disampaikan kepada kita semua, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Roma 4 ayat 7-8. Mari dengan penuh sukacita kita merespon anugerah keselamatan dari Allah dengan mengangkat pujian Syaranam, Tuhan penyayang, Tuhan maha pengasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kisah 2 ayat 38-39. Jawab Petrus kepada mereka,
Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bermazmur bagi Dia dengan membaca Mazmur 104 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-35. Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-35, kita akan membaca secara responsorial. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalian kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan Lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebajikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Amin. Merespon mazmur yang telah kita baca bersama, mari kita angkat pujian, kunaikan lagu yang merdu. Pujianku karena karyamu yang agung pencipta semesta, segala yang kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala gunung, sawah dan lautan, serta segala kehidupan, sempurna dan sungguh mulia berkat pengasihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan kebenaran firman Tuhan. Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Dan Injil menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23.
Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21, dan Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Mari kita berdoa sebelum membaca firman-Nya. Ya Allah, firman-Mu terbuka di hadapan kami, dan kami hendak membuka hati kami, pikiran kami. Namun kami sadar ya Allah, siapakah kami ini? Kami adalah manusia yang lemah, penuh dengan keterbatasan. Karena itu Tuhan, kami mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami kekuatan pencerahan, sehingga berita firman-Mu hari ini menjadi kekuatan kami dan menjadi bagian hidup kami hidupi dan kami senantiasa menjadi saksi Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, baik yang akan berkata-kata maupun yang akan mendengarkan. Dan biarlah ya Tuhan, tutup bungkus dengan darah Kudus-Mu, jauhkanlah daripada kami untuk mencuri kemuliaan di balik pemberitaan ini. Biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, hamba-Mu semakin kecil dan Engkau semakin ditinggikan dalam pemberitaan ini. Berbicaralah ya Allah, sesungguhnya kami bersedia mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 11 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30 yang berbunyi, ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari kitab Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia,
Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat berdiri. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Kita baca bersama-sama 2-3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Kata firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarnya, menyimpannya dalam hati, dan hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Tuntun kami, ya Tuhan, lewat gurun dunia. Bersama kita puji Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu.
Shalom. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi. Selama 1 minggu kita berada di rumah saja, dan kita berjumpa lagi lewat live streaming ini. Saya percaya saudara-saudaraku, orang tuaku, anak-anakku yang ada di rumah saat ini sehat walafiat. Amin. Biarlah kuasa Roh Kudus akan memampukan kita terus untuk menjalani hari-hari hidup kita ini. Ya, kita percaya kuasanya Roh Kudus senantiasa menopang hidup kita. Nah, saudara-saudara, hari ini seluruh gereja-gereja yang ada di seluruh dunia merayakan hari Pentakosta. Hari bukan hari biasa, namun hari yang spesial bagi anak-anak Tuhan, karena hari di mana gereja memperingati dicurahkannya atau turunnya Roh Kudus kepada gereja Tuhan, bahwa janji Tuhan tergenapi. Pentakosta adalah hari ke-50 dihitung dari Yesus bangkit. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, hari apa yang terjadi di hari Pentakosta menurut kisah para rasul? Hal-hal apa yang terjadi di dalam kisah 2 ini, dalam saat-saat di mana dicurahkannya Roh Kudus? Kita baca ayat 1, saudara-saudara. Ketika tiba hari Pentakosta. Nah, ini saudara-saudara jangan salah, Pentakosta bukan Pantekosta. Pentakosta atau hari ke-50. Ketika tiba hari Pentakosta ayat 1, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Pertanyaannya saudara-saudara, bahwa Pentakosta itu apakah karena hari Pentakosta maka disebut hari di mana dituangkan Roh Kudus? Nah, kita perhatikan masing-masing saudara-saudara bahwa ayat yang kelima dikatakan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi hari Pentakosta di dalam ayat 1 itu di mana umat Israel, orang-orang percaya, orang-orang Yahudi berkumpul dalam rangka memperingati hari Pentakosta menurut Perjanjian Lama. Karena itu kalau orang Yahudi atau orang Israel ditanya hari Pentakosta itu, mereka akan katakan hari Pentakosta adalah hari di mana pesta panen gandum. Hari Pentakosta itu adalah hari di mana diberikannya 2 loh batu kepada Musa di peringatan. Tapi kalau orang Kristen ditanya Pentakosta itu apa, adalah hari ketuangan Roh Kudus. Ketika itu tiba hari Pentakosta. Pada saat Pentakosta itu orang berkumpul dan janji Tuhan juga tergenapi, yaitu Yesus bilang, aku akan mengirim Roh Kudus pada hari ke-50 itu. Hari ke-40 kenaikan Kristus, baru 10 hari kemudian ketuangan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan ini bahwa Roh Kudus turun. Kalau baca ayat ini, Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, berarti Pentakosta sudah ada lebih dahulu dari Roh Kudus. Maka secara strict sebenarnya hari Pentakosta itu bukan hari turunnya Roh Kudus. Kenapa bisa? Karena ini Pentakosta Perjanjian Lama. Pentakosta Perjanjian Lama, sekali lagi, mereka tidak memperingati turunnya Roh Kudus. Pentakosta Perjanjian Lama sekali lagi dirayakan oleh orang Israel untuk 2 hal yang tadi saya sebutkan. Tapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi dalam Perjanjian Baru, Pentakosta itu, hari Pentakosta yang kita rayakan hari ini adalah diberi makna baru, bahwa Pentakosta bukan lagi dalam pemahaman seperti orang Yahudi, tetapi adalah hari di mana janji Yesus itu digenapi, yaitu dicurahkannya Roh Kudus. Nah, mari saudara-saudara kita perhatikan. Ketika tiba hari Pentakosta,
semua orang berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ditandai suatu tanda, yaitu tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka ayat 4, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Menarik saudara-saudara, kita perhatikan di sini. Ketika pencurahan Roh Kudus, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa-bahasa lain, bukan bahasa lain-lain. Beda ya, bahasa-bahasa lain dan bahasa lain-lain. Kalau bahasa-bahasa lain, yaitu bahasa yang lain dari bahasa orang-orang yang murid-murid Yesus bahasakan sendiri. Tapi mereka berbahasa lain, bukan bahasa lain-lain. Kalau bahasa lain-lain itu bahasa yang tidak dimengerti. Lain-lain, kan sering kita katakan, lain-lain bahasanya. Kenapa lain-lain? Kita tahu, tidak dimengerti, lain-lain. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa yang terjadi pada saat itu, mereka semua tercengang melihat murid-murid itu berkata dalam bahasa-bahasa lain. Semua mereka ini semua yang berkata-kata itu ada orang Galilea yang mampu berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Sehingga ketika semua orang berkumpul pada saat itu, mereka mendengar, si A berbahasa Partia, makanya orang-orang Partia datang ke sana karena dia mengerti dengan bahasa Partia. Tapi murid berbahasa lain itu, bahwa mereka mampu mengucapkan bahasa yang sebelumnya tidak dipelajari, yang sebelumnya tidak tahu, tiba-tiba bisa berbahasa. Dikatakan dalam ayat 9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia dan lain-lain sebagainya. Mereka berbahasa dalam bahasa orang-orang yang hadir saat itu, sehingga mudah. Orang-orang Parsia datang, orang Mesopotamia datang ke murid Yesus yang berbahasa Mesopotamia. Ini hal yang spektakuler, luar biasa. Mujizat terjadi ketika pencurahan Roh Kudus. Jadi karena itu saudara-saudara, kalau kita baca ini, bahwa bahasa Roh Kudus itu, bahasa Roh itu adalah bahasa yang dimengerti, bukan bahasa yang tidak dimengerti. Ini jelas saudara-saudara. Karena itu ditekankan 1 Korintus 14 ayat 19. Paulus bilang begini, pasal 9, dikatakan di sana dari 1 Korintus pasal 14 ayat 9. Dikatakan, demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-kata kamu itu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Dan ayat 10, ada entah berapa banyak macam bahasa di dunia, sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Karena itu saudara-saudara, kalau dikatakan bahasa roh itu berarti bahasa yang dimengerti, harus bahasa yang dimengerti. Lanjut ayat yang ke-19, Paulus katakan dalam 1 Korintus 14, tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata. Paulus bilang, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh yang tidak dimengerti orang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi, kalau kita peristiwa pencurahan
Roh Kudus dalam pembacaan kita saat ini bahwa bahasa roh itu adalah bahasa yang dimengerti. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena itu ketika mereka dalam berbahasa roh, dipenuhi oleh roh, ia memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang-orang yang akan senantiasa memberitakan damai sejahtera. Kehadirannya itu menjadi orang merasakan kehadirannya sebagai bagian sukacita karena dia kepenuhan roh, dan dia akan senantiasa memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi bahasa roh itu adalah bahasa yang dimengerti dan bukan bahasa yang tidak dimengerti. Saudara-saudara, pertanyaan sekarang, siapa saja yang menerima Roh Kudus? Ini kan kalau kita hari ini merayakan peristiwa dicurahkannya Roh Kudus, pertanyaannya apakah yang menerima Roh Kudus itu hanya murid pada saat itu? Dan apakah kita termasuk penerima Roh Kudus? Supaya saudara-saudara jangan sampai salah. Seringkali dalam hidup ini kita katakan kalau ada sesuatu lalu berkanjang dalam dosa, lalu orang itu bilang, ya karena mungkin Pak Pendeta pekerjaan Roh Kudus tidak bekerja. Apakah Roh Kudus pernah tidak bekerja? Bukan Roh Kudus tidak bekerja, tapi roh kita atau roh kedagingan kita yang dominan. Kita menutup kuasa Roh Kudus untuk menguasai kita. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang kepenuhan Roh Kudus itu adalah suatu kondisi di mana orang itu dikuasai oleh hidupnya, perkataannya, pikirannya, dan tingkah lakunya oleh Roh Kudus. Nah, coba lihat saudara-saudara, ketika mereka dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus, bagaimana murid-murid pada saat itu dengan sukacita dan dengan berani memberitakan berita sukacita, yaitu perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan tadi, siapa saja yang menerima Roh Kudus? Supaya ini jelas bagi kita, tidak lagi kita mengatakan, oh barangkali orang-orang tertentu saja yang menerima Roh Kudus, atau pada saat ketuangan saja, yaitu ketika ketuangan Roh Kudus. Tapi saudara-saudara, Alkitab berkata, asal seseorang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dia sudah terima Roh Kudus sepenuhnya. Jadi saudara-saudara yang ada di rumah, pun kita yang ada di tempat ini, kita semua harus yakin dan percaya itu bahwa kita ini penerima Roh Kudus. Ya, sampai kita katakan, nah orang-orang tertentu, majelis gereja saja, atau pendeta saja, atau itu orang-orang yang dipilih khusus. Tidak, saudara-saudara. Alkitab bicara di sini, kita buka bersama-sama. Efesus pasal 1 ayat 13b. Mari saudara, ini jelas buat kita semua, siapa yang menerima Roh Kudus. Sehingga klop apa yang dikatakan tema kita hari ini, kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Ayat yang ke-13b. Kita baca bersama-sama, 2-3. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Di dalam Dia, kamu dan saya, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi kalau pertanyaan siapa yang menerima Roh Kudus, siapa yang percaya kepadanya? Termasuk saudara dan saya hari ini. Berarti saudara-saudara, orang percaya pasti punya Roh Kudus.
Semua orang percaya punya Roh Kudus. Tidak ada orang percaya yang tidak punya Roh Kudus. Kan yang membuat dia katakan aku percaya. Ingat saudara-saudara dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa Halik langit dan bumi. Kalau engkau mampu percaya aku percaya, berarti pada saat yang membuat engkau berikrar aku percaya itu karena Roh Kudus, bukan karena siapa-siapa saudara-saudara. Kalau saudara tidak punya Roh Kudus, saudara bukan orang percaya. Tapi kalau saudara sudah percaya, saudara punya Roh Kudus dan pasti punya Roh Kudus. Ini perlu dicamkan karena gereja-gereja sekarang banyak kali orang kadang melihat bahwa Roh Kudus itu hanya di lembaga-lembaga tertentu, orang-orang tertentu. Tidak, saudara-saudara. Alkitab berkata apa? Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara-saudara, oleh karena itu tidak ada satupun lembaga manapun yang akan mengklaim bahwa hanya mereka yang punya Roh Kudus, yang lain tidak punya Roh Kudus. Alkitab menjamin itu, saudara-saudara. Tuhan juru selamat kita pasti menerima Roh Kudus, dan saudara dan saya adalah penerima Roh Kudus. Karena itu tema kita berkata kuasa Roh Kudus itu berlaku untuk semua. Coba kita perhatikan saudara-saudara, Bilangan 11 ayat 24 sampai 30, bahwa jangkauan kuasa Roh Kudus tak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi kita tidak boleh membatasi pekerjaan Roh Kudus untuk kita mau katakan dia hanya berlaku pada gereja-gereja tertentu. Semua. Kalau gereja boleh berdiri, itu karena perkenan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, bukan karena kemampuan kita. Kalau hari ini gereja Toraja eksis, saya percaya karena pekerjaan Roh Kudus. Amin. Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, sudah lama ini bubar. Tapi karena berdiri dan dikokohkan oleh pekerjaan Roh Kudus, saya percaya hari ini gereja eksis. Di mana-mana itu gereja eksis. Karena ada Roh Kudusnya di dalam. Jadi karena itu saudara-saudara, Roh Kudus itu berlaku untuk semua. Dan tidak boleh ada orang yang mengklaim. Tidak ada lembaga yang mau mengklaim bahwa dia hanya penerima Roh Kudus. Tetapi firman Tuhan hari ini katakan, khusus juga di Bilangan pasal 11, bahwa jangkauan kuasa Roh Kudus tak terbatas oleh ruang dan waktu. Ayat 26 saudara-saudara, kalau kita perhatikan di 26 pasal 11 dari Bilangan itu, masih ada dua orang yang tinggal di tempat perkemahan. Yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu dihinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Ini kan saudara-saudara tidak bisa dibatasi oleh ruang. Roh Allah tidak boleh dibatasi oleh ruang. Roh Allah tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat gedung ini. Roh Kudus tidak boleh disekat oleh orang-orang tertentu. Karena itu dia bergerak bebas. Dan dia untuk semua orang. Saudara-saudara, Nabi Yoel, dan juga dikatakan dalam kisah tadi, dalam pembacaan kita ini, Nabi Yoel dikatakan dalam pembacaan kita tadi, dalam kisah para rasul itu, bahwa ini pada saat ketuangan Roh Kudus terjadi apa? Penggenapan di dalam kitab Nabi Yoel. Dikatakan kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan ini digenapi oleh Tuhan saat peristiwa Pentakosta di Yerusalem, kisah pasal 2 ini.
Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau begitu, ketika kita penerima kuasa Roh Kudus, bagaimana caranya untuk melihat secara praksis dan apa tanda-tandanya bahwa saya dan saudara-saudara adalah bagian yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Coba saudara-saudara kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 21. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Kita baca bersama-sama. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini kita garis bawahi dulu, saudara-saudara. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, kalau praksisnya, saudara-saudara, orang yang dipenuhi roh apa? Mari kita lanjutkan, saudara-saudara. Orang yang dipenuhi oleh roh, ayat 19 kita teruskan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 19 ini, saudara-saudara, bahwa kalau Anda dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus itu, pujian kita itu akan apa? Nyanyian rohani, kidung-kidung pujian. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudara-saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan menyanyi, aku memuji kebesaran-Mu, memberitakan sukacita lewat puji-pujian, saudara-saudara. Namun sadarkah kita, saudara-saudara, saya nggak tahu, saudara-saudaraku yang ada saat ini live streaming di rumah, ketika pujian dilantunkan, kita menyanyi bersama-sama. Apakah Anda menyanyi? Ataukah Anda sementara menonton? Anda menonton atau sementara beribadah? Mungkin harus dua terjadi, saudara-saudara. Karena mau tidak mau, saudara yang ada di rumah masing-masing saat ini menonton. Tapi Anda beribadah. Banyak kali, saudara-saudara, mungkin kita menjadi pelaku. Ketika kita beribadah itu kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bekerja, Roh Kudus bekerja. Oleh karena itu yang harus terjadi. Jangan yang lain dibuat. Mungkin ada yang beribadah saat ini sambil buka HP dan lain sebagainya. Atau ke yang lain. Atau mundar-mandir di rumah sambil berbicara orang yang beribadah. Karena Anda merasa bahwa menonton, bukan beribadah. Tapi saudara-saudara, kalau firman Tuhan hari ini katakan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu nyanyiannya itu, mulutnya itu akan senantiasa berkata-kata dengan kepada yang lain. Nah, karena itu antara satu dengan yang lain, istri dengan suami atau dengan anak-anak harus berkata-kata dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Banyak kali saudara-saudara, ketika kita menyanyi di gereja atau menyanyi dalam saat-saat ibadah, apakah saudara serius menyanyi? Aku atau mungkin besar, nggak nyanyi. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,
Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Itu poin satu, saudara. Anda dipenuhi Roh Kudus. Setiap Anda menyanyi itu harus Anda dijiwai. Dia harus lahir dari hati kita. Aku memuji kebesaran-Mu. Bukan aku memuji kebesaran-Mu tapi hanya di mulut. Baru mulutmu hanya komat kamit kayak baca mantra. Menyanyi. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekali lagi, ini memang dalam live streaming ini godaan paling terbesar saudara-saudara apa? Kita merasa menonton. Kita merasa menonton. Padahal live streaming ini kita sementara beribadah. Sehingga kadang-kala kalau puji-pujian naik itu kita tidak konsentrasi. Disuruh orang berdiri, Anda duduk. Disuruh orang nyanyi, Anda diam. Atau mungkin membuka HP dan lain sebagainya. Itu satu, saudara-saudara. Berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Yang berikut ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucap syukur senantiasa segala sesuatu dalam nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar selanjutnya orang yang punya Roh Kudus itu akan selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Yang berikut saudara-saudara, poin yang terakhir, orang yang senantiasa dipenuhi Roh Kudus itu adalah dia selalu hidup rendah hati seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini saudara-saudara godaan yang paling terbesar. Kita sulit saudara-saudara di zaman modern ini. Seringkali kita sulit untuk belajar rendah hati satu terhadap yang lain. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, kita harus belajar terus untuk hidup rendah hati satu terhadap yang lain. Yang terakhir saudara-saudara, hari Pentakosta, di mana Tuhan menggenapi janjinya tentang ketuhanan Roh Kudus. Dan di sini juga merupakan apa saudara? Inaugurasi gereja. Dicapkannya gereja itu yaitu kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Pergi bersaksi, memberitakan kasih Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk memperingati hari Pentakosta ini, mari kita bersama-sama menjalankan kehidupan kita sesuai dengan firman Allah, supaya kita semakin bertambah-tambah hikmatnya dalam mengelola tugas keseharian kita dan selalu hidup dalam dikuasai dan dituntun oleh Roh Kudus. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin.
Saudara-saudara, mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan Gereja Toraja sebagai berikut. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Amin. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mari bersama kita angkat pujian. Mari saudara-saudara, kita nyatakan ungkapan syukur kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya, mari mendengar nats firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mengiringi persembahan kita angkat pujian, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Bagimu dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa syafaat. Terima kasih Allah, kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah secara live streaming saat ini, bahwa
Kami tidak boleh dikalahkan keadaan, lalu kami tidak melakukan ibadah. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan persiapkan dengan multimedia pada kesempatan ini. Tuhan terus memberkati untuk menjadi alat kesaksian-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu ya Tuhan meneguhkan kami, menguatkan kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bersama-sama atas persembahan syukur dari keluarga hamba-Mu Pendeta Elia, atas berkat Tuhan persembahan syukur ulang tahun Juan Tristan Agustinus ke-1 untuk pembangunan, persembahan syukur ulang tahun Alfred Papidunan ke-14 tanggal 31 Mei untuk pembangunan, persembahan syukur ulang tahun Benedict Prado Tiku ke-3 tahun, persembahan syukur ulang tahun Domingus Ratno Mangile untuk pembangunan, persembahan syukur keluarga NN, persembahan syukur perpuluhan anak kekasih Yoel Takaya di Nabire Papua, persembahan syukur perpuluhan NN, persembahan syukur perpuluhan NN. Biarlah Tuhan segala apa yang kami berikan hari ini bersama-sama dengan gereja-Mu, bersama-sama dengan umat-umat-Mu, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Tuhan memberkati persembahan pundi yang kami jalankan. Kiranya berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas kelahiran putra kedua keluarga Hendrik Benyamin Rampo, Rabu 27 Mei 2020. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran anak kekasih kami ini. Tuhan mengaruniakan putri ke tengah-tengah keluarga ini. Tuhan mengaruniakan kepada keluarga, mengaruniakan kepada gereja. Kami sambut dengan penuh sukacita. Berkati anak kami ini atau bayi ini dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Juga Tuhan memberkati ibu kekasih di dalam pasca melahirkan ini. Berikan kekuatannya Tuhan, dan kiranya kami boleh bersama-sama mempertanggungjawabkannya dengan baik. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, sehat senantiasa dan berkat Tuhan melimpah di dalam keluarga kami. Kami boleh bersyukur Tuhan menyatakan berkat-berkat-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang berada dalam duka cita, Tuhan teguhkan mereka ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk orang tua kami dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Bahkan dalam masa tua mereka, orang tua kami Bapak Daniel Tangmakti di rumah, Bapak Daud Tama dalam masa tua di rumah, Nenek Radit dalam masa tua di rumah, Nenek Rinto dalam masa tua, Nenek Elsie dalam masa tua, Oma Melan dalam masa tua di rumah, Nyonya Martina Bijah dirawat di rumah sakit Bayangkari. Mari Tuhan, setiap pergumulan-pergumulan anak Tuhan, kami percaya bahwa tiada satu pun yang Allah tidak sanggup. Kami percaya Tuhan akan memberikan, meneguhkan dan memberikan kesembuhan bagi orang tua kami, saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang janda duda, anak yatim piatu. Tuhan peliharakan dan Tuhan memberkati gereja-Mu untuk terus menjadi saluran berkat-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, kekasih kami tanggal 25 Mei Meti Budianti, 26 Mei Hana Meiti Dinda Melvani Budiono, 27 Mei Elin Riani Manting Triskila, 28 Mei Tinus Taliding Fernando Hutagaul Rina, 29 Mei Stephen Stepanus Mentaruk, Elisa Meika Buranda Roland Gilsan M, 30 Mei Elvia Mikamda KL Krisnawati Rampu, 31 Mei Alfred Kurniawan Jaiden Papidunan dan Melin Martono. Kami bersyukur untuk pertambahan usia ini, dan sampai hari ini kami percaya pertambahan usia itu adalah anugerah Tuhan. Lanjutkan berkat-Mu, kasih-Mu kepada segenap saudara-saudara kami, dan panjang umur menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak di setiap jenjang pendidikan, berkati mereka Tuhan dalam mempersiapkan dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kami berdoa untuk segenap keluarga, anak cucu, dimanapun mereka berada, bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang di luar anggota jemaat-Mu, Jemaat Mamuju,
namun sementara mengikuti live streaming ini. Berkati mereka dalam rumah tangga mereka ya Tuhan, dalam cita-cita, dalam pengharapan, dan dalam keluarga mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami, karuniakan ya Tuhan hikmat kearifan di dalam memimpin bangsa dan negara kami, bersama dengan TNI Polri di dalam mengusahakan penegakan keamanan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk segenap masyarakat untuk terus mematuhi aturan pemerintah dalam melawan atau memutus rantai virus corona ini. Kami berdoa Bapa, berikan kearifan juga kekuatan ekstra kepada para medis yang mengusahakan kesembuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu dan kekuatan untuk tetap kuat di dalam menjadi garda terdepan menangani virus corona ini. Semua relawan, badan sosial, bahkan masyarakat, dan serta anak-anak Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh karena virus corona ini, Tuhan berikan penguatan dan kesembuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami hanya berharap dan rindu agar virus corona ini berlalu segera dan kami kembali berkumpul seperti sedia kala. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa hari ini bahwa Engkau mengaruniakan kepada kami suatu kesempatan di mana kami boleh merayakan hari ketuangan Roh Kudus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa memenuhi hidup dan kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan shalom. Warta Jemaat Minggu 31 Mei 2020. Dengan penuh sukacita Majelis Jemaat Mamuju dan pengurus OIG mengucapkan selamat hari Minggu kepada segenap warga jemaat. Kiranya Tuhan akan menuntun kita saat ini dan dalam perjalanan hidup kita ke depan. Selamat ulang tahun dan Tuhan kiranya memberkati perjalanan hidup kita bagi saudara-saudari kita yang merayakannya. Amin. Selamat berbahagia bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang mendapat pekerjaan, kenaikan pangkat, lulus ujian, sembuh dari sakit, ulang tahun pernikahan dan berkat-berkat lainnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melengkapi sukacita Bapak Ibu saudara-saudari dalam menjalani hidup selanjutnya. Selamat berbahagia bagi keluarga Hendrik Benyamin Rampo atas kelahiran putri kedua pada Rabu 27 Mei 2020. Tuhan senantiasa melengkapi sukacita keluarga dan senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan dalam merawat, mendidik dan mengarahkan anak karunia Tuhan ke jalan yang dikehendakinya. Pengembalian persembahan pundi ibadah, persembahan syukur ibadah hari Minggu dan ibadah hari raya gerejawi di rumah masing-masing warga jemaat boleh diserahkan ke tata usaha gereja melalui cara sebagai berikut. Yang pertama, dapat diantar langsung ke gereja setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 8 sampai 14 waktu Indonesia Tengah atau melalui majelis gereja terdekat dengan rumah masing-masing keluarga. Yang kedua, ditransfer melalui rekening BRI nomor 7290 01 006993 534 atas nama Gereja Toraja Jemaat Mamuju, dan bukti transfer dan keterangan penjelasan peruntukan persembahan dapat disampaikan kepada sekretaris atau bendahara jemaat lewat HP atau WA dengan nomor 081 355 561 922 atau 081 242 424 312. Berikutnya,
ibadah doa untuk bangsa dan peringati hari lahir Pancasila akan diadakan pada Senin 1 Juni 2020 dilaksanakan serentak seluruh Gereja Toraja pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, ibadah doa untuk bangsa dan peringatan hari lahir Pancasila akan dilaksanakan pada Senin 1 Juni 2020 dilaksanakan serentak seluruh Gereja Toraja pukul 19 waktu Indonesia Tengah atau pukul 7 malam secara live streaming. Segenap majelis dan warga jemaat Gereja Toraja Jemaat Mamuju mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Elia P. Buntu Gayang, STH, yang telah memimpin ibadah pada minggu hari ini. Terima kasih, selamat pagi dan shalom. Gereja bukanlah gedungnya, gereja adalah orangnya. Karena itu mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian, Aku gereja, kau pun gereja. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, kerjakanlah keselamatanmu, hiduplah dalam kebenaran, Roh Kudus akan menyertaimu. Terpujilah Kristus. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Kita disuruh untuk pergi menyatakan pelayanan kita. Karena itu mari dengan penuh sukacita kita nyatakan Roh Kudus yang telah hidup di dalam kita, Roh Kudus Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu.
Ibadah kita selesai, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.